Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Sofrudin dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan mengenai materi jurnal umum dan jurnal khusus. Tonton sampai habis ya. Baik, materi yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan sebagai bukti transaksi dalam suatu bisnis ataupun perusahaan dagang. Di sini saya sudah memiliki contoh soal dari jurnal umum. Yang pertama yaitu transaksi Bengkel Chandra selama September 2014. Pada tanggal 1 September diserahkan uang tunai 60 juta rupiah dan peralatan bengkel senilai 6.200.000 rupiah. Tanggal 2 September membayar sewa ruangan untuk 1 tahun 8 juta rupiah. Tanggal 3 September membeli peralatan kredit 2 juta rupiah. Tanggal 6 September menerima pembayaran reparasi motor 600.000 rupiah. Tanggal 9 September membayar pemasangan iklan 80.000 rupiah. Tanggal 12 September telah diselesaikan perbaikan mesin 1.200.000 rupiah tetapi belum dibayar. Tanggal 17 September membayar gaji pegawai 800.000 rupiah. Tanggal 19 September membeli perlengkapan bengkel 950.000 rupiah. Tanggal 24 September menerima pembayaran transaksi tanggal 12 September. Tanggal 27 September membayar biaya listrik dan telepon 205.000 rupiah. Tanggal 30 September menerima pembayaran tunai atau perbaikan mesin 850.000 rupiah. Tanggal 30 September diambil oleh pemilik uang tunai 1.200.000 rupiah untuk keperluan. Lanjut langsung kita untuk pembahasan soal. Yang pertama kita bentuk tabel terlebih dahulu, yaitu ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Dan untuk tanggal kita tulis tahunnya 2014 dan bulan September. Masuk ke tanggal 1 September, yaitu diserahkan uang tunai 60 juta. Nah, untuk uang tunai ini kita bisa tulis nama akunnya adalah kas. Dan kita tulis kas itu di debit, nominalnya 60 juta. Kak, kenapa kas itu bisa harus taruh di debit? Ingat teman-teman, jika harta bertambah, kita tulis di debit, dan jika harta berkurang, kita tulis di kredit. Seperti itu. Untuk kas, maka tulis di debit 60 juta. Dan peralatan bengkel senilai 6.200.000. Nah, peralatan kita tulis di debit juga 6.200.000. Nah, karena ini adalah modal awal, maka kita tulis lagi modal awal. Di sini kita bisa tulis modal Tuan Chandra, yaitu sebesar 66.200.000. Dari mana 66.200.000 ini? Dari total kas dan peralatan. Seperti itu. Kita lanjut tanggal 2 September, yaitu membayar sewa ruangan untuk 1 tahun 8 juta. Nah, berarti untuk kan membayar untuk sewa 1 tahun ke depan, berarti ini belum pernah dipakai. Kita bisa tulis untuk nama akunnya adalah sewa dibayar di muka. Dan ini kan membayar sewa, berarti kan pengeluaran itu pengeluaran uang perusahaan. Kita bisa tulis nama akunnya adalah kas. Sewa dibayar di muka kita tulis di debit 8 juta dan kas kita tulis di kredit 8 juta. Lanjut tanggal 3 September, yaitu membeli peralatan kredit 2 juta. Nah, kita bisa tulis peralatan, nama akunnya peralatan, dan tulis di debit 2 juta, dan utang taruh di kredit 2 juta karena ini kan kredit. Lanjut ke tanggal 6 September, yaitu menerima pembayaran reparasi motor 600.000. Nah, menerima berarti kan kas bertambah, makanya kas ditaruh di debit 600.000 dan pendapatan jasa di kredit 600.000. Lanjut tanggal 9 September, membayar pemasangan iklan 80.000. Nah, karena pemasangan iklan ini untuk operasional perusahaan, maka beban iklan kita tulis di debit 80.000 dan pengeluaran uang dari perusahaan kita tulis nama akunnya adalah kas, yaitu di kredit 80.000. Tanggal 12 September telah diselesaikan perbaikan mesin 1.200.000 tetapi belum dibayar. Lalu kita bisa tulis nama akunnya adalah piutang. Piutang kita tulis di debit 1.200.000 dan pendapatan jasa di kredit 1.200.000. Ingat teman-teman, utang dan piutang itu berbeda ya. Jika utang kita yang mempunyai kita harus membayar ke orang lain, sedangkan piutang adalah orang lain yang harus membayar ke kita. Seperti itu.
Kita lanjut ke tanggal 17 September yaitu membayar gaji pegawai 800.000. Nah, kita bisa tulis sebagai beban gaji. Kita tulis di di debit 800.000 dan kas 800.000. Lanjut tanggal 19 pembeli perlengkapan bengkel 950.000. Nah, berarti kan perlengkapannya bertambah, kita tulis di debit 950.000 dan pengeluarannya dari perusahaan kita tulis kas, yaitu kita tulis di kredit 950.000. Tanggal 24 September menerima pembayaran transaksi tanggal 12 September yang mana yaitu 1.200.000. Nah, kan menerima berarti kas bertambah, yaitu oleh karena itu kita tulis di debit 1.200.000 dan piutang 1.200.000. Tanggal 27 September membayar biaya listrik dan telepon sebesar 205.000. Nah, kita tulis ban listrik dan telepon. Kita taruh di debit 205.000 dan kas di kredit 205.000. Tanggal 30 menerima pembayaran tunai atas perbaikan mesin 850.000. Nah, kan menerima berarti kas itu bertambah, kita taruh di debit 850.000 dan pendapatan jasa di kredit 850.000. Tanggal masih 30 September diambil oleh pemilik uang tunai 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Bisa kita tulis Prive Tuan Chandra yaitu 1.200.000 dan pengeluarannya itu dari kas perusahaan yaitu 1.200.000 dan jumlah keseluruhan adalah debit 83.285.000 dan kredit 83.285.000. Kurang lebihnya seperti itu untuk contoh soal dan pembahasan materi jurnal umum. Materi berikutnya adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai jenis transaksinya. Di sini saya sudah memiliki contoh soal jurnal khusus, yaitu selama bulan Januari PD Tommy terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, maksud dari PD ini adalah perusahaan dagang. Yaitu 2 Januari dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 10 juta rupiah, nomor faktur 120, syarat 3/15 N/30. 3 Januari dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 rupiah tunai. 4 Januari dijual barang dagangan dijual dagangan kepada PD Mircu sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10 N/30. 5 Januari diterima pengembalian barang dagangan dari PD Mircu sebesar 500.000 rupiah karena barang tidak sesuai dengan pesanan. 6 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma 1 juta rupiah tunai. 7 Januari dijual barang dagangan kepada PD Melati sebesar 2 juta rupiah. 8 Januari diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta rupiah. 9 Januari dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000. 10 Januari dibayar semua hutang kepada PT Indofood. 11 Januari diterima sisa piutang dari PD Melati. 12 Januari diterima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 150.000. 13 Januari dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar 2.500.000 rupiah dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 229. 14 Januari dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 rupiah kepada PD Mircu. 15 Januari dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 3/15 N/30 nomor faktur 121. 16 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 500.000 rupiah dengan nomor faktur 230 dengan kita masuk ke dalam pembahasan jurnal khusus, yaitu ada 5 jurnal. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Yang pertama kita masuk ke jurnal pembelian terlebih dahulu. Jurnal pembelian PD Tommy per Januari. Yang pertama tanggal 2 Januari PD Hijau, syarat pembayaran 3/15 N/30, pembelian di debit 10 juta dan utang dagang di kredit 10 juta. Dan yang kedua tanggal 15 Januari PD Batin,
syarat pembayaran 3/15 N/30, pembelian di debit 5 juta, dan utang dagang di kredit 5 juta. Maksud dari 3/15 itu adalah penjualan akan memberikan diskon atau potongan harga sebesar 3% apabila pembelian membayar barang dagangan dalam jangka waktu 15 hari. Sedangkan N/30 adalah pembayaran faktur dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Jadi jumlah dari pembelian di jurnal pembelian adalah 15 juta dan di kredit juga 15 juta. Yang kedua, kita masuk ke jurnal penjualan. Yang pertama tanggal 4 Januari, nomor faktur 221 PD Mircu. Syarat pembayaran 2/10 N/30, yaitu di piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 2.500.000. Yang kedua, tanggal 7 Januari, nomor faktur 225 PD Melati, syarat pembayaran IOM, yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 2 juta. Dan yang ketiga, 13 Januari, nomor faktur 229 PD Bara, syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 2 juta. Dan yang keempat, 16 Januari, nomor faktur 230 PD Sukma, syarat pembayaran IOM, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 500.000. Maksud dari 2/10 adalah penjualan akan memberikan diskon atau potongan harga sebesar 2% apabila pembelian membayar barang dagangan dalam jangka waktu 10 hari. Sedangkan IOM itu artinya pelunasan faktur dilakukan paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Nah, jumlah dari piutang dagang di debit dan penjualan di kredit yaitu sebesar 7.500.000. Dan lanjut kita ke jurnal penerimaan kas. Yang pertama ada 6 Januari, yaitu penjualan tunai kas di debit sebesar 1 juta dan penjualan di kredit sebesar 1 juta. Lalu 8 Januari PD Melati, kas di debit 1 juta dan piutang dagang di kredit 1 juta. 11 Januari PD Melati, kas di debit 1 juta dan piutang dagang di kredit 1 juta. Lanjut 12 pendapatan bunga, kas di debit 150.000 dan di serba-serbi pendapatan bunga 150 dan serba-serbi di kredit pendapatan bunga 150.000. Dan 14 Januari penjualan peralatan kantor, kas di debit 500.000 dan di serba-serbi di kredit penjualan peralatan kantor 500.000. Jumlah kas di debit adalah 3.650.000 dan piutang dagang di kredit jumlahnya adalah 2 juta. Penjualan jumlahnya 1 juta dan serba-serbi jumlahnya 650.000. Lanjut yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, yaitu di mana ada tanggal, keterangan debit dan kredit. Yang pertama 3 Januari, pembelian tunai. Pembelian di debit sebesar 1.500.000. Sedangkan kas di kredit berkurang 1.500.000. 9 Januari, beban listrik dan telepon, yaitu masuk ke dalam serba-serbi di debit, beban listrik dan telepon 250.000 dan kas di kredit berkurang 250.000. Dan tanggal 10 Januari PD Indofood, pembelian di debit 10 juta dan kas berkurang di kredit 9.700.000 dan potongan pembelian 300.000. Yang terakhir jurnal umum, yaitu ada tanggal, keterangan debit dan kredit, yaitu pada tanggal 5 Januari retur penjualan dan potongan harga piutang dagang PD Mircu, debitnya 500.000 dan kreditnya 500.000. Sekian contoh soal dan pembahasan tentang materi jurnal khusus. Semoga dapat dipahami
oleh teman-teman semua. Jadi itu materi mengenai jurnal umum dan jurnal khusus yang dapat saya sampaikan. Gimana? Gampang kan? Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.